Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hadi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran diferensiasi CGP Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Ketiga, menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. Keempat, melakukan penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Yang kelima, melakukan berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Bagaimana Anda melihat berkaitan dengan antara materi dan modul ini dengan modul program PGP ini? Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid. Yang kedua, lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai. Yang ketiga, strategi pembelajaran didasarkan pada kebutuhan murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3. Yang pertama adalah diferensiasi konten, kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah mendefinisikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan, dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret abstrak, minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat siswa, profil belajar siswa, gaya belajar, audio visual atau kinestetik. Selanjutnya, diferensiasi proses adalah usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil teks, presentasi, diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah identifikasi kebutuhan murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, lambat cepat, konkret abstrak, mandiri, dan bantuan. Kedua adalah minat murid, supaya ada penyamaan persepsi sehingga murid akan bersemangat belajar. Yang ketiga adalah profil belajar murid, gaya belajar, latar belakang, sama kecerdasan. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru, seperti yang terdapat pada tabel equalizer ini, yaitu bersifat mendasar, dapat juga bersifat transformatif. Ada juga konkret, abstrak, sederhana, kompleks, terstruktur, terbuka, tergantung, mandiri, lambat, dan cepat. Minat murid di sini saya jelaskan ada 4. Yang pertama adalah mencocokkan, mencari
kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah koneksikan, menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran. Ketiga adalah menjembatani pengetahuan awal dengan pengetahuan baru. Dan yang terakhir adalah memotivasi, memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid di sini saya jelaskan ada 4. Yang pertama adalah lingkungan belajar, misalnya terkait dengan keadaan kelas, tingkat kebisingan, sama jumlah keterangan cahaya ataupun suasana belajar yang kondusif. Yang kedua adalah pengaruh budaya, ada pendiam, santai, gembira, personal, impersonal. Dan yang ketiga adalah gaya belajar, visual, belajar dengan melihat, auditori, belajar dengan mendengar, kinestetik adalah belajar sambil melakukan. Dan yang keempat adalah kecerdasan majemuk atau visual spesial, musikal, atau logik matematika. Setelah itu adalah penjelasan bagaimana sebagai CGP kaitannya dengan materi dalam modul ini pada program pendidikan guru penggerak. Itu ada 4 ya, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah filosofi KHD, kedua nilai dan peran guru penggerak, ketiga visi guru penggerak, dan budaya positif. Filosofi pendidikan KHD, pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar, yaitu berdasarkan pemikiran KHD menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, berpihak pada anak sesuai dengan perkembangan minat, bakat, potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan anak sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Nilai dan peran guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Pembelajaran berdiferensiasi akan mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak di sekolah. Nilai guru penggerak di sini ada 6. Mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak ada 5 di sini. Yang pertama, menjadi pembimbing pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru atau teman sejawat, dan yang kelima adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar sesuai profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak, selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, memenuhi kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar, minat, profil belajar murid. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu kolaborasi, identifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Budaya positif adalah budaya yang mewujudkan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, mendukung belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif, yaitu yang pertama, komunitas belajar,
Setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. Kedua, setiap orang di dalam kelas saling menghargai. Ketika murid merasa aman, menciptakan murid berani dalam mengungkapkan pendapat pada forum diskusi. Harapan bagi pertumbuhan, memahami pertumbuhan ditujukan pada murid berbeda-beda, walaupun hanya sedikit. Guru tetap mengapresiasinya. Guru mengajak murid untuk mencapai kesuksesan. Pengalaman belajar mendorong murid lebih cepat, sedikit melampaui apa yang telah dikuasai. Guru memberikan dukungan sehingga murid tidak merasa frustasi tetapi mencapai kesuksesan. Karena adanya bentuk keadilan dalam bentuk nyata, semua murid berhak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam kelas. Dan yang terakhir adalah guru berkolaborasi dengan murid untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Adanya tanggung jawab pada pembentukan dan terciptanya kelas yang efektif. Guru sebagai pemimpin pelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan lingkungan belajar yang positif di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.